Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah perlibatan orang tua dalam PAUD, Ibu Dr. Hajah Leli Halimah MPD, dan yang kami hormati seluruh peserta yang telah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar parenting dengan tema pentingnya stimulasi motorik anak sedini mungkin. Baik, tanpa berlama-lama, kita panggil saja pemateri kita yang pertama mengenai motorik kasar. Kepada Teh Seni Puspitasari, mangga disilakan. Bantu share screen. Nah, ini ya sedikit pengenalan gitu ya dari saya. Saya perkenalkan, nama saya Seni Puspitasari, mahasiswa semester 5, program studi PD PAUD UPI Kampus Cibiru. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Ati Nurrohmah dan Serina Anastasia, membuat program webinar parenting ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pelibatan orang tua dalam PAUD. Boleh di next, Teh? Nah, yang pertama, apa sih motorik halus itu? Nah, yang pertama, motorik sendiri ya. Motorik sendiri ini berasal dari kata motor, yang artinya suatu gerak gitu ya, atau movement gitu ya, di mana motorik ini menggunakan kemampuan otot kecil gitu ya, apalagi untuk motorik halus anak gitu ya. Di sini ada selengkapnya, yaitu motorik halus merupakan kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot halus yang berkaitan dengan keterampilan menggunakan jari dan pergelangan tangan. Nah, dalam motorik halus sendiri, dalam umumnya gitu ya, pada umumnya, motorik sendiri ini memiliki atau apa ya, memiliki 3 unsur gitu ya. Yang pertama, ada otot gitu ya, lalu ada otak dan ada syaraf gitu ya, di mana ketiga unsur ini itu saling berkaitan dan saling melengkapi gitu dengan unsur yang lainnya untuk mencapai motorik yang lebih sempurna gitu ya teman-teman. Jadi dalam motorik halus sendiri ini sangat berkaitan dengan otot gitu, otak dan saraf gitu ya. Boleh di next Teh? Nah, di sini ada beberapa kegiatan motorik halus ya. Yang pertama ada mewarnai gitu ya. Mewarnai sendiri ini memiliki manfaat gitu ya untuk melatih koordinasi antara mata dan tangan gitu ya. Di mana anak juga dibebaskan untuk berekspresi gitu, untuk menggunakan warna-warna yang disukai anak gitu ya dalam menggambar dalam pemenuhan warnanya gitu ya dalam gambar tersebut. Lalu yang kedua ada melipat kertas gitu. Melipat kertas di sini sama ya teman-teman untuk melatih koordinasi mata dan tangan gitu ya. Di mana anak akan membentuk suatu salah satu bentuk gitu ya lebih tepatnya seperti perahu, lalu ada mungkin ini kertas yang setelah diremas oleh anak gitu ya. Lalu selanjutnya ada mengunting kertas gitu. Mengunting kertas ini memang perlu ada pengawasan dari orang tua sendiri ya teman. Jadi untuk mengunting kertas ini bisa melatih halus anak gitu untuk mengunting pola gitu. Lalu anak bisa lebih terampil gitu dalam menggunting gitu. Seperti anak misalnya ingin menggunting suatu pola buat bentuk misalnya Doraemon atau bentuk-bentuk yang disukai oleh anak gitu ya. Lalu yang kedua ada meronce. Meronce ini merupakan kegiatan mengumpulkan potongan-potongan atau bagian-bagian
bagian kecil gitu, bagian-bagian kecil menjadi satu bagian. Nah, di sini anak bisa membuat gitu ya, anak bisa membuat menjadi gelang gitu, kalung gitu. Boleh di next Teh. Nah, yang selanjutnya ada menempel kertas. Nah, menempel kertas ini terlihat ya di sini ada salah satu bentuk mobil gitu ya. Di sini anak melatih koordinasi antara mata dan tangan juga ya. Tetapi di sini anak juga dilatih untuk ketelitiannya juga gitu ya, melatih kesabaran gitu, di mana anak harus mengumpulkan potongan-potongan atau bagian-bagian kecil menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Lalu ada ini finger painting atau melukis dengan jari gitu ya. Melukis ini anak bisa mengekspresikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak gitu ya. Dari warna, lalu gambar, dan untuk penggunaan cat sendiri ini bisa diganti menggunakan pewarna makanan gitu supaya lebih aman juga untuk anak yang sering dialami gitu oleh kita gitu ya moms, untuk membersihkan apa ya, peralatan makan gitu. Anak juga bisa dilatih untuk meremas spons gitu, di mana anak bisa memindahkan air yang ada dalam satu wadah ke wadah yang lain gitu, dan anak juga dilatih untuk kesabaran gitu ya, di mana anak hanya memindahkan dalam satu wadah ke wadah yang lain gitu. Lalu ini melepas dan membuka kancing. Melepas dan membuka kancing ini dan bisa menjadi kegiatan motorik halus anak, gitu, di mana anak mencoba untuk pada baju tersebut. Boleh next, Teh? Nah, yang selanjutnya ini ada menebalkan garis. Mungkin ini kegiatan yang biasa dilakukan anak di sekolah ya, tapi kita juga sebagai calon guru gitu ya, atau orang tua bisa membuatnya sendiri gitu di rumah. Ini seperti ada dilihat di sini ada bentuk apel, di sebelahnya juga ada terdapat garis-garis atau titik-titik gambar apel tersebut gitu ya. Anak di apa ya, diperintahkan untuk menebalkan garis yang ada pada kertas ini gitu. Lalu selanjutnya ada menganyam. Nah, menganyam ini dapat melatih kesabaran dan ketelitian pada anak. Lalu ada bermain puzzle. Bermain puzzle ini hanya untuk satu orang, tetapi dapat bekerja sama antara anak yang satu dengan anak yang lain gitu. Dapat melatih kerjasama untuk anak gitu ya. Lalu selanjutnya merobek 5-6 tahun ya, tetapi sudah boleh untuk anak di bawah 5-6 tahun, tetapi perlu juga ada pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya boleh di next Teh. Nah, ini ada menjahit. Kegiatan menjahit. Nah, kegiatan menjahit ini bukan menjahit baju lagi atau bentuk, dibuat atau dimodifikasi menjadi ada bagian apa ya, lubang-lubang gitu ya, atau bagian yang sudah dilubangi untuk dimasukkan benang gitu ya. Jadi anak dapat melatih motoriknya gitu. Jadi anak bisa memasukkan benang tersebut sesuai dengan pola atau bentuk tersebut. Nah, selanjutnya ada menjiplak. Nah, menjiplak ini bisa dilakukan kita gitu ya di rumah, bisa menggunakan bentuk atau sayuran gitu.
seperti wortel gitu. Lalu buah-buahannya itu ada belimbing gitu ya. Dan menggunakan catnya sendiri ini bisa menggunakan pewarna makanan. Nah, yang selanjutnya ada bermain Play-Doh. Nah, mungkin anak sangat gemar ya dengan membentuk Play-Doh gitu ya, membentuk menjadi karakter yang anak sukai gitu ya. Tetapi di sini kita bisa modifikasi, Play-Doh ini bisa kita buat sendiri gitu, supaya lebih aman juga untuk anak. Seperti bisa menggunakan tepung, lalu dicampur dengan pewarna makanan gitu, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi perlu juga pengawasan. Bermain balok di sini dapat selain melatih motorik halus anak, dapat melatih kognitif anak gitu ya, di mana anak dapat menyusun menjadi satu bagian juga gitu ya. Dan di sini anak dapat mengenal warna juga gitu ya. Pada gambar di sini ada warna biru, lalu ada merah, kuning, dan bisa menjadi seperti pada gambar bisa menjadi seperti kayak istana gitu ya teman-teman. Nggak tahu, pokoknya bentuk menjadi satu bagian yang utuh gitu. Lalu selanjutnya boleh di next teh. Nah, mengapa sih stimulus pada motorik anak itu penting? Boleh di next. Nah, pengembangan keterampilan motor ini akan berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam menulis. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi atau seperti mewarnai gitu ya, menggunting dan yang lainnya itu dapat melatih motorik anak dan akan berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam menulis gitu ya, serta kemampuan lain yang dimiliki anak saat anak dewasa. Jadi teman-teman boleh ya sharing juga gitu ya kepada teman-teman yang lain gitu ya. Kenapa sih motorik halus itu penting? Karena motorik halus ini akan berpengaruh terhadap kesiapan anak dalam menulis gitu. Apalagi anak TK juga gitu ya, sekarang sudah banyak yang harus bisa menulis gitu ya. Jadi seperti tadi ada kegiatan menebang garis. Nah, di situ pun anak menyiapkan gitu ya, atau anak harus mampu memegang pensil dengan baik gitu. Nah, boleh juga untuk teman-teman memperkenalkan pensil yang memang fleksibel gitu. Jadi tidak seperti pensil yang sekarang gitu. Ada juga pensil yang memang bisa digunakan untuk anak-anak usia dini gitu. Nah, boleh saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Teh Sani atas pemateriannya. Selanjutnya, lanjut kepada sesi pertanyaan. Dari teteh-teteh, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh ya, langsung raise hand aja. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Izin bertanya gitu ya. Bagaimana jika motorik halus anak tidak terstimulasi terhadap apakah jelas, moderator? Iya, Teh, sudah jelas. Baik, terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Septi. Memang betul ya, jika aspek perkembangan motorik anak tidak terstimulasi dengan baik, ya betul ya tadi apa yang
saya sebutkan, mungkin nanti pun timbulkannya pun seperti dalam kemampuan emosional pun akan berpengaruh. Seperti anak kurang percaya diri karena anak kurang terampil gitu ya dalam misalnya dalam mewarnai atau hal yang misalnya anak memegang pensil pun belum dengan baik gitu, belum dengan baik. Jadi memang jika motorik halus anak tidak terstimulasi dengan baik, dampaknya akan seperti itu gitu ya. Tidak hanya itu, mungkin apabila anak mengalami hambatan yang lain gitu ya, boleh teman-teman atau bunda-bunda sekalian gitu ya, jika anak mengalami hambatan atau gangguan gitu ya, yang mungkin memang teman-teman mengira gitu ya, itu hal yang sepele gitu ya. Tetapi untuk motorik halus sendiri ini kan memiliki 3 unsur yang sangat penting juga gitu ya, di mana aspek atau unsurnya itu ada otot, otak, dan saraf gitu ya. Jika anak mengalami hambatan, maka maka orang tua gitu ya bisa mengkonsultasikan kepada dokter gitu ya, supaya kita lebih tahu gitu anak ini mengalami gangguan atau tidak gitu, dan tidak boleh mendiagnosis sendiri gitu ya. Dan jika memang hambatan tersebut masih bisa distimulasi atau ditangani gitu ya oleh orang tua, maka ya boleh gitu, bisa berarti anak tersebut tidak mengalami hambatan yang serius gitu. Jadi maka dari itu gitu ya, stimulasi pada motorik halus anak itu memang penting gitu, karena akan berpengaruh pada halnya gitu ya, seperti menulis gitu dan kemampuan anak yang lainnya. Seperti itu Teh Septi, mungkin dari teman-teman. Oh iya, baik. Teh Reni, terima kasih atas ilmunya. Iya, Baik. saya Baik, alhamdulillah pematerian pertama telah selesai. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan kepada Jadi kesimpulannya yaitu dalam mengembangkan perkembangan motorik anak, orang tua pun berperan penting untuk melatih kemampuan anak. Selain anak belajar di sekolah gitu ya. Orang tua menjadi role model atau teladan yang baik untuk anak. Masa golden age tersebut sangat penting dikembangkan pada motorik halus anak untuk melatih anak agar terampil dan cermat menggunakan jari jemarinya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk mengoptimalkan motorik halus anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, baik. Alhamdulillah pematerian pertama telah selesai. Selanjutnya kita akan ada pematerian yang kedua nih oleh Teh Saudari Ati Nurrohmah. Kepadanya disilakan. Teh Ati, apakah sudah hadir? Sudah hadir, Teh. Ya, Terima pada kasih, Teh Teh Ati Sarina, disilakan. atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang peran orang tua dalam menstimulasi motorik kasar anak usia 5 sampai 6 tahun. Bisa dilanjut, Teh Sarin?
sebagai orang tua yang dekat dengan anak, pasti orang tua itu penting ya, penting dalam mengawasi, membimbing, dan mendukung anak dalam mengembangkan motorik kasar anak tersebut. Jadi, apa itu motorik kasar? Motorik kasar ini merupakan suatu aktivitas yang menggunakan otot-otot besar meliputi dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi motorik kasar ini merupakan aktivitas perkembangan gerak dan koordinasi antara anggota tubuh anak, meliputi anak bisa merangkak, berjalan, berlari, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa menggunakan kekuatan fisik. Pada umumnya, motorik yang berkembang lebih dulu pada anak itu adalah motorik kasar anak, karena motorik kasar anak ini dilihat dari kematangan fisik seorang anak. Jadi bisa terlihat jika fisik seorang anak sudah matang secara usianya, maka motorik kasar juga akan berkembang secara beriringan. Selanjutnya akan berkembang motorik halus pada anak. Boleh dilanjut, Teh? Jadi mengapa motorik kasar anak itu harus distimulasi? Perkembangan motorik kasar anak perlu distimulus untuk membantu mengembangkan ketahanan, kelenturan, dan menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat dan kuat pada anak. Jadi manfaatnya itu banyak sekali jika motorik kasar distimulasi dengan baik. Anak bisa bersosialisasi dengan baik, anak bisa bermain dengan baik, dan kesehatan jasmani anak juga akan terjaga dengan baik. Boleh dilanjut, Teh? Bagaimana cara menstimulasinya? Banyak sekali cara-cara untuk menstimulasi motorik kasar anak. Cara menstimulasi motorik kasar anak itu bisa dengan mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan kekuatan dan banyak bergerak. Contohnya banyak sekali, bisa dilanjut, Teh. Contohnya seperti mengajak anak untuk belajar menggunakan sepeda roda 2. Karena dengan menggunakan sepeda roda 2 ini, anak jadi bisa belajar menyeimbangkan tubuhnya dalam sepeda yang rodanya hanya 2 gitu. Jadi anak itu sudah bisa belajar untuk menjaga keseimbangannya. Yang kedua adalah mengajari anak untuk belajar menggunakan sepatu roda. Dan selanjutnya bisa juga untuk mengajak anak bermain lompat tali. Bisa itu dengan temannya, bisa dengan diajak oleh orang tua ataupun oleh gurunya yang ada di PAUD. Bisa dilanjut, Teh. Kegiatan selanjutnya juga bisa dengan menggunakan bergerak dengan lagu. Jadi maksudnya anak itu diajak untuk menari dengan diiringi oleh lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat anak untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Selain dengan menari, anak juga bisa diajak untuk melakukan senam pagi, senam pada hari Minggu, ataupun senam-senam yang lain. Jadi selain anak distimulasi motorik kasarnya, kesehatan anak akan terjaga melalui senam yang diajak oleh orang tuanya, begitu. Lalu yang selanjutnya, Teh. Selain itu juga bisa melalui permainan tradisional, karena permainan tradisional ini banyak yang menggunakan kekuatan otot, ketangkasan, dan kecepatan dalam berlari. Jadi permainan tradisional ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai stimulasi dalam mengembangkan aspek motorik kasar anak. Contohnya apa aja? Jadi contohnya banyak sekali, seperti ucing sumput, engklek, dan lain sebagainya.
Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ati yang telah menyampaikan materinya kepada boleh ya langsung raise hand aja. Saya Teh mau izin bertanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila, izin bertanya. Apa contoh dari gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif yang bisa dilakukan oleh anak? Ya, baik Teh Nabila, terima kasih atas pertanyaannya kepada Teh Ati, mangga untuk menjawab. Baik, terima kasih Teh Nabila atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga Teh Sherin atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Nabila. Jadi sebelum kepada contoh-contoh kegiatannya, contoh-contohnya, kemampuan lokomotor ini merupakan kemampuan yang anak itu bisa berpindah tempat. Jadi kemampuan ini digunakan untuk memindahkan tubuh anak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi bisa dikatakan juga kemampuan ini ya berpindah tempat begitu. Contohnya seperti berlari, contohnya seperti merangkak, meluncur. Lalu yang kedua adalah adanya kemampuan non-lokomotor. Kalau non-lokomotor ini kemampuan sebaliknya dari lokomotor sendiri. Kalau lokomotor itu kan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau non-lokomotor ini bergerak di satu tempat saja. Contohnya seperti berjalan di tempat. Selanjutnya juga bisa juga dengan merenggangkan tangannya, kepalanya, kakinya digerak-gerakan, tetapi hanya berjalan di tempat itu saja. Lalu yang ketiga adalah kemampuan manipulatif. Kalau kemampuan manipulatif ini adalah kemampuan gabungan antara kemampuan lokomotor dan non-lokomotor. Contohnya bisa juga dengan menendang, menangkap objek, menarik objek, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Semoga membantu ya Teh Nabila atas jawabannya. Baik, terima kasih Teh Ati atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Teh Ati yang telah menjawab. Selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Teh Ati. Kepada Teh Ati, silakan. Jadi bisa disimpulkan sebagai salah satu aspek perkembangan anak yang penting untuk distimulasi, peran orang tua terhadap kepedulian menstimulasi motor kasar ini sangatlah diperlukan untuk menghadapi kesiapan anak di masa depan. Terima kasih Teh Sherin. Baik, terima kasih kembali Teh Ati. Alhamdulillah sesi pematerian telah selesai. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada Teh Sedi. Mangga untuk dipimpin dokumentasinya. Oke, baik, sebentar ya. Sharingan. Sebentar. Boleh? Hitungan 3 boleh ya? Gaya. 1, 2, 3.
Baik, sebentar. Lagi? Boleh? Untuk slide selanjutnya. 1, 2. Ya. Dah. Baik, alhamdulillah pematerian kali ini telah selesai. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.